Cek, cek, tes 1 2 3, cek, cek, cek. Bismillah. Cek 1 2 3, cek, cek mikrofon tes. Cek, cek, cek. Cek mikrofon tes 1 2 3, cek, 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 tes 1 2 3, cek, 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 cek. Cek, cek, tes 1 2 3, cek. Iya.
طيب أرجو لجميع الطلبة الأحد يتكلم. أرجو لجميع الطلبة الأحد يتكلم. Diharapkan untuk tidak ada yang berisik ketika kajian berlangsung. Barakallahu fiikum. Bismillah. Yang saya hormati pembina Yayasan Minhajul Haq, mudir, para asatidzah, para santri-santri yang kita banggakan, dan para jamaah yang hadir, dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat itu bertingkat-tingkat. Siapa yang hendak menyebutkan 4 tingkatan nikmat, Anda kasih hadiah. Nah,
Tulab. Oh, ini dibedakan. Ini santri-santri kok ganteng-ganteng santri. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, anda kalau ngeliat sana terang, lihat sini agak gelap gitu jamaah. Baik, santri-santri tanya, sebutkan 4 tingkatan nikmat. Nah, supaya kita tuh pandai bersyukur. 1 yang paling rendah, 2 yang sesudahnya, 3 kemudian 4. Oke, kalau di sini nggak ada yang mau jawab, ada yang mau jawab di sini. Fadhal. Iman Islam, ya iman Islam. Nikmat sehat, waktu luang. Ya, nggak apa-apa lah, usaha yang bagus kita kasih hadiahnya. Fadhal. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Kalau kita bicara nikmat, ternyata nikmat nomor 1 yang paling rendah itu adalah nikmat harta. Yang kita melihat banyak manusia merantau, meninggalkan keluarganya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan pindah tempat dalam rangka mencari harta. Padahal itu nikmat yang paling rendah. Di atas nikmat harta itu nikmat sehat, yang sebagian kita tidak menganggapnya nikmat kecuali ketika sakit. Baru dia merasa, oh ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid pada saat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbincang tentang kekayaan. Siapa yang enggak ingin kekayaan? Tiap pagi doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita juga berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ketika sahabat berbincang tentang harta, bukan cuma harta, tentang kekayaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa, kaya itu enggak apa-apa. Enggak tercela kekayaan itu, asalkan bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan nikmat yang kedua, walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Bayangin ya, ada orang kaya di Madinah kalau nggak salah, dia punya 8 gedung 4 lantai apartemen, dia sewa-sewa. Sakit, akhirnya dia berobat. 1 gedung dijual untuk berobat, tetap sakit. Gedung kedua dijual untuk berobat, tetap sakit. Sampai 7 gedung apartemen dia semuanya dijual, dia tetap sakit. Bayangin bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menekankan kepada para sahabatnya ketika memandang nikmat, as-sihha khairun minal ghina. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Siapa yang ingin punya uang 1 triliun? Ingin jamaah?
1 triliun itu berapa juta antum? Nggak tahu antum kan? Sebelahnya 1000 juta. Sian dia cuma 1000 juta. 1 miliar itu 1000 juta. Satu miliar juta. Ya, berapa 1 triliun? Berapa? 1000 miliar. 1000 miliar. Semoga semua yang hadir di majelis ini Allah kasih rezeki 1 triliun. Semangat, aminnya aja Pak. Baik, kalau antum dapat 1 triliun tapi pakai kursi roda, mana yang antum pilih? Nggak punya duit, sehat, atau 1 triliun pakai kursi roda? Sehat punya 1 triliun. Tetap fulus. Kita itu memandang fulus benar-benar nikmat yang begitu besarnya, padahal remeh sebenarnya. Maka Nabi SAW menjelaskan hal itu. Nikmat yang ketiga yang di atasnya sehat adalah nikmat aman. Nikmat aman. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Apa gunanya antum sehat, bugar, punya uang 1 triliun kalau negeri sedang kacau, perampokan di mana-mana, bom jatuh di depan rumah antum, perampok berkeliling untuk menjarah? Apa gunanya? Ada gunanya sehat dan harta yang antum miliki? Tidak ada. Makanya para ulama memberikan contoh ketika membandingkan nikmat sehat dan nikmat aman, mana sebenarnya yang lebih tinggi? Seekor kambing patah kakinya, ini mereka membuat percontohan beneran tuh. Kambing sakit, dikasih makan, dia nggak bisa berdiri kambing ini, dikasih rumput. Dan seekor kambing lainnya sehat bugar, diikat, dan di depannya ada seekor serigala yang juga diikat. 2 kambing ini sama-sama dikasih makan. Mana yang mati duluan? Yang di depan serigala. Dia tidak mau makan, padahal dia sehat. Makanan berlimpah di depannya, dia cuma ngeliatin serigala itu, takut dia. Sedangkan yang patah kakinya tetap makan. Dia sakit tapi aman. Maka nikmat itu sering kita tidak mensyukuri. Sekarang negeri kita, Indonesia yang tercinta, sedang dilanda masalah. Dolar semakin tinggi. Emangnya apa pengaruh dolar sama santri? Laundry naik? Enggak kan? Bulanan naik? Enggak, Ustaz. Kayaknya perlu dinaikkan, Ustaz. Ya, oke, ada masalah. Harga pertama 8.000. Berapa harga pertama? 8.000. Antum salah SPBU. 8.000. Setengah liter. Betul kan? Setengah liter 8.000 ya. Artinya kondisi yang berkaitan dengan ekonomi mungkin tidak baik-baik, tapi alhamdulillah kita aman ya. Aman.
dengan satu nikmat ini, sehingga kita meributkan nikmat yang hilang umpamanya. Ya, mau tidak mau kita harus memikirkan bersama tentang masalah itu. Ketahuilah bahwa bala tidak turun kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita pandai mensyukur nikmat itu. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi di medan perang. Bagaimana 300 sahabat melawan 1000. Bagaimana 50.000 kaum muslimin ketika perang Yarmuk melawan hampir 200.000 pasukan Romawi. Pasukan Romawi itu bingung. Ini kok berani mereka gitu? 50.000 melawan 200.000, dan yang 200.000 ini prajurit yang dilatih tiap hari untuk berperang. Yang 50.000 petani, penjahit, guru ngaji, orang-orang yang kesehariannya sibuk dengan kehidupan mereka. Jadi bukan tentara yang dipersiapkan. Maka ketika pasukan Romawi melihat pasukan kaum muslimin, ya, yang pedang mereka sebagian dibungkus pakai kain, nggak bagus-bagusan pedang. Apa sebenarnya yang membuat mereka memiliki kekuatan itu? Akhirnya pemimpin panglima perang mereka mengutus satu anak buah untuk menjadi mata-mata. Dia Nasrani Arabi, orang Nasrani tapi bangsa Arab. Artinya bisa bahasa Arab, wajahnya wajah Arab, karena dia di perbatasan dengan Romawi pada saat. Disuruh masuk, lihat bagaimana sih sebenarnya kaum muslimin itu. Akhirnya berangkat dia menyusup ke tenda-tenda kaum muslimin. 24 jam dia di sana kira-kira. Setelah itu dia balik laporan. Apa kata dia? Jituka min indi qaumin. Aku nih baru saja datang dari satu tatanan masyarakat. Yaqumuna al-lail yusallun wa yasumuna an-nahar. Mereka sholat di malam hari. Orang-orang itu puasa di siang hari. Terus kalau engkau kepingin tahu gambaran mereka, ruhbanul lail wa fursanun nahar. Mereka di malam hari seperti biara-biara kita, seperti pendeta-pendeta kita di malam hari. Tapi di siang hari masyarakat itu berubah menjadi jawara-jawara di medan perang. Terus dilanjutkan laporannya. Lau sarqa malikum, kalau raja mereka, pemimpin mereka mencuri, laqata'u yada, pasti potong tangannya sama mereka. Kalau rajanya berzina, rajamu, maka akan dirajam sama mereka. Li'itharihimul haqqa ala ahwa'in, karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Panglima perang ini faham siapa yang mereka hadapi. Bukan pasukan terlatih yang berlatih selama berbulan-bulan, bukan pasukan dengan persenjataan yang lengkap yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Romawi dengan pasukan besarnya, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata panglima perang ini mengatakan, kalau benar yang engkau katakan, kalau benar, la batnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitala, maka perut bumi lebih baik daripada punggungnya bagi orang-orang yang mau menghadapi mereka. Dan betul, mereka kalah.
Nikmat apa yang Allah berikan kepada pasukan itu? Iman. Kalau sudah dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bangun dari kasurnya. Kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kala beliau tidur di atas tikar. Kalau bangun membekas di lambung Nabi SAW garis-garis. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat itu menangis. Umar, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra. Jadi kalau melihat kemewahan dan kenyamanan hidup pada masa itu, maka ada dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Raja Romawi namanya Kaisar, Raja Persia namanya Kisra. Kaisar wa Kisra, hidup bergelimang kemewahan dan kenyamanan. Wa anta ya Rasulullah, kok seperti ini hidupmu ya Rasul? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini gitu ya? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku tuh hidup di dunia hanya seperti seorang pengendara yang melakukan perjalanan kemudian singgah di bawah pohon, istirahat sebentar dengan naungannya, kemudian dia akan pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, iman bisa bertambah, keamanan dirasakan oleh semua, kesehatan yang kita dapatkan hari ini dan semoga Allah jaga sampai mati, dan harta walaupun tidak banyak semoga Allah berkahi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa santri yang paling lama di sini? Nah, yang paling lama, ana mau kasih hadiah. Nah, taqaddam ana utika hadiah. Tafadhal. Masya Allah, ahlan wasahlan. Siapa nama antum? Rangga. Rangga, sebelum antum pergi membawa hadiah itu, Jumat lalu, ingat Jumat lalu, Jumat lalu itu antum berapa kali salawat buat Nabi SAW? Mi'atu marrah. Adadtahu aw lam ta'uddahu? Adadtahu. Barakallahu fiikum. Fadhal. Fadhal, barakallahu fiikum. Para santri harus menjadi orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi SAW. Hari Jumat ini hari salawat. Ada satu pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, inna min khairi ayyamikum yaumul jum'ah. Inna min khairi ayyamikum yaumul jum'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Dulu orang-orang Madinah menyebut sepekan itu sesabtu. Sepekan itu sesabtu. Orang Indonesia menyebut sepekan seminggu. Pertanyaannya, kenapa ada yang menyebut sesabtu, kenapa ada yang menyebut seminggu? Siapa yang mau jawab? Di sini.
Kenapa ada yang menyebut seminggu, ada yang menyebut sesabtu? Bapak-bapak? Iya, Bapak. Seminggu itu merujuk kepada tunggu dulu, kalau seminggu itu berkaitan dengan budaya siapa? Budaya non-Islam. Oke. Kalau sesabtu di Indonesia, emangnya orang Indonesia nyebut sesabtu? Nggak ada di Indonesia sesabtu. Di Madinah, anak baca di masa Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi ke Madinah, ada sebutan sesabtu itu. Nah, Yahudi. Kemudian kalau minggu itu untuk Nasrani. Ahsanta, Masya Allah, Barakallah. Nah, kasihkan hadiahnya kepada beliau. Dan kasihkan juga kepada yang di belakang sana. Masya Allah, Barakallah fikum. Barakallah fikum. Iya, sesabtu, karena di Madinah itu orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka terpengaruh dengan budaya Yahudi. Sabat tadi disebutkan. Di Indonesia kita bicara seminggu, kenapa? Karena budaya Nasrani, kita dijajah 350 tahun sama Nasrani, sama Belanda, yang mereka datang membawa triji. Apa triji? Gold, gospel, dan glory. Akhirnya sampai hari ini ternyata kita masih pakai seminggu, masih pakai seminggu. Seharusnya sepekan lah. Islam seharusnya pakainya apa? Sejumat. Sejumat. Maka kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan, ada sebutan dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Bicara hari Jumat, orang-orang Nasrani mengagungkan hari Minggu, orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, padahal hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Nabi Adam meninggal hari Jumat. Dunia ini akan berakhir hari Jumat. Jadi kiamat terjadi pada hari Jumat, dan dibangkitkannya manusia juga pada hari Jumat. Ini hari yang mulia sekali. Tapi buat kita sebagian biasa-biasa aja hari Jumat. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'aktiru fihi binas salati alaihi, fa inna salatakum alayya ma'rudah. Di hari Jumat kalian perbanyak sholawat kepadaku, karena sholawat kalian itu dihantarkan kepadaku, kata Nabi SAW. Bayangin ya, sholawat umat Nabi SAW ini dihantarkan kepada Rasul SAW. Antum ingin berapa yang diantarkan ke sana? Ada sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walaupun secara sanadnya diperbincangkan oleh para ulama, tapi ini bukan hadis. Ibnu Mas'ud itu berpesan kepada Wasi' bin Munabbih atau salah satu dari tabi'in. Dia mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah," kalau pada hari Jumat, engkau jangan sampai ketinggalan membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi alf marrah, 1000 kali. Jadi kalau bicara banyak, ada sebagian ulama mengatakan ya lebih 300. Di athar Ibnu Mas'ud 1000 kali. Ini bukan batasan ya, antum bisa lebih dari itu. Tapi sebagian kita yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku pecinta sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya hari Jumat yang lalu antum berapa kali salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita tidak punya target khusus.
biasa aja. Ini para santriwan, santriwati juga di atas duduk, hitung. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Atau mau salawat yang lain, mau salawat Ibrahimiyah, baca. Tapi tolong disisihkan waktu di hari Jumat untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaannya nih buat santri-santri, dapat apa? Atau sebutkan 3 yang didapatkan seorang muslim yang banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ana harus noleh sana, noleh sini, jemaah. Tafadhol. Dapat apa? Oke, kalau nggak bisa 3, 5 nggak apa-apa. Nah, mungkin ada orang-orang yang nggak mau dikir, anak kalau cuma sedikit nggak harus. Fadhol, 5. 5 keutamaan yang akan didapatkan orang yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapa? Nah, emang pemalu santri-santri ini, Ustaz ya? Insya Allah. Mereka mungkin nggak mau riak, nggak Ustaz, Anda nggak mau riak, ketahuan orang kalau Anda tahu. Fadhol, insya Allah. Ya, 5 nggak apa-apa. Atau nggak mau 3, 5 nggak apa-apa. Fadhol. Jangan sampai sebelah situ santri. Santri dulu. Nah, kalau lihat gaya-gaya santrinya Ustaz, keren-keren Ustaz. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ya Allah. Mana yang mau jawab? Oh, ada yang pegang mic sudah. Bunyi mic-nya di mana? Oh, di sini bunyinya. Astagfirullahaladzim. Itu ada itu. Ada mic di belakang sana. Mana yang mau jawab? Mana yang angkat tangan, jawab? Enggak apa-apa, salah tetap dapat hadiah. Yang penting angkat tangan dulu. Ini masa ada anak kecil di sini, santri ini, anak kepingin santri. Itu ada yang angkat tangan sini. Nanti baru kita ke sini. Manfaat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan diri dulu, siapa namanya? Assalamualaikum, nama anak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar dari kelas 7. Namanya siapa? Nama saya Umar. Umar. Dari Kelas 7. kelas 7. Asalnya dari mana? Bekasi. Bekasi. Fadhol ya Umar. Manfaat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah: 1. Disolawatkan kembali oleh malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah. Lalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala, Ustaz. Dapat pahala. Jelas lah dapat pahala lah. Semua amal soleh dapat pahala. Apa pahalanya? Itu pertanyaannya. Dapat syafaat dari Rasulullah SAW ketika di hari kiamat. Dapat syafaat, masya Allah. Terus Disolawatkan kembali oleh malaikat-malaikatnya. Allah akan bersolawat. Malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat. Allah juga solawat. Iya, bilang juga. Ya, Ustaz. Iya kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Naam. Iya, bawa mic-nya. Khut Umar.
Mic-nya antum bawa mic-nya. Antum bawa. Khud ya Umar. Khud bil yamin. Naam. Mic-nya kasihkan yang anak kecil ini Umar. Iya. Iya. Dia mau jawab juga. Ya. Zakallah, fadhal Umar. Siapa namanya? Nama saya Asyam. Arsyam. Asyam. Tafadhal ya Asyam. Satu, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Dapat syafaat Rasul SAW. Yang kedua, dicurahkan berkah dari Allah. dapat berkah dari Allah. Ketiga, didoakan kembali oleh malaikat. Didoakan kembali malaikat. Kemudian yang keempat, udah 3 aja Asyam. Cukup, sini, Ustaz kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fi. Mic-nya jangan dibawa pulang. Barakallahu fi. Baik. Jadi memang seorang itu akan semangat mengamalkan sesuatu ketika dia tahu akan mendapatkan apa dari amalan tersebut. Maka kayaknya nanti perlu ada pembahasan khusus keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang banyak salawat kepada Nabi SAW itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Semua kegundahan dan kegalauan itu akan hilang dari hati kita. Sering mendengar kalimat healing. Generasi anak dulu nggak ada kata healing, jemaah. Healing itu sekarang sejak hiburan semakin banyak, ternyata manusia hidup dalam kegundahan dan kegalauan, sehingga butuh healing lagi. Santri yang ada di Pondok Minhajul Hakim kira-kira butuh healing nggak? Butuh. Antum tiap hari lihat gunung, lihat lembah, lihat pemandangan yang indah, butuh healing. Kira-kira healingnya kemana santri? Kemana? Ke rumah. Sampai rumah ngomong sama orang tuanya, butuh healing. Udah sampai rumah minta healing sama orang tua. Kalau kepingin healing itu masalah. Ternyata kita tidak pernah membuat hati kita ini istirahat. Salah satu tempat istirahat itu bersolawat kepada Nabi SAW. Antum kalau duduk mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau salawat Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Antum coba hari ini baca, ya kalau bisa lebih 300 antum baca. Nanti sore antum merasakan adanya kelapangan di dada, ketenangan di jiwa, kesucian di rasa. Dan ini benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Wa yaghfirullahu laka dzambak. Dosa-dosa diampuni dengan memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini belajar, bukan untuk ujian. Ini santri sudah ujian belum? Udah selesai? Banyak, ya karena anak dulu juga santri. Banyak di antara santri itu ketika belajar, dia hafalkan, dia jawab, ilmu yang ada di kepalanya ini pindah ke kertas. Jadi di sini nggak ada sisanya, karena sudah dipindah ke sana. Padahal seharusnya ilmu yang dipindah ke kertas itu tetap ada di hati dia, lalu berubah menjadi sikap dan amalan dalam kehidupan dia. Itu yang seharusnya dia lakukan. Jadi pulang ke rumah ditunggu sama orang tuanya heran, apa ini anaknya ayah? Loh, kenapa ayah? Kok berubah sekarang? Menjadi lebih berakhlak,
menjadi lebih menghargai, menghormati. Jangan sholat subuh masih dibangunkan sama orang tuanya. Ada orang tua yang datang ke ana, Ustaz, ini curhatan orang tua kepada Ustaz, ana sampaikan ke mudir deh. Orang tua ini ngomong, Ustaz, ana heran sama anak-anak pulang dari pesantren liburan subuh tetap harus dibangunkan, Ustaz. Kira-kira jawaban anak apa kepada Ustaz itu? Kepada orang tua itu? Anak ngomong sama dia, loh, emangnya di pondok bangun sendiri anaknya bapak? Anaknya bapak di pondok dibangunin. Oh gitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Iya. Jadi ini pulang ke rumah, ya sama tetap harus dibangunin. Karena di pondok, ini bangunin, jangan dipikir di pondok bangun sendiri gitu. Makanya seharusnya ke depan nanti di pondok nggak ada dibangunin santri. Lihat mana yang bangun sendiri. Bangun jam 7 semua bangunnya, Ustaz, kalau nggak dibangun. Jadi subhanallah, kadangkala kitanya yang bermasalah, maka kita harus memperbaiki diri. Salah satunya tadi perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya di hari Jumat. Di hari-hari lainnya tetap kita bersalat kepada beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla 'alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyr, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Bayangin gimana antum berjalan di muka bumi ini, pencipta langit bersolawat kepada antum. Ahibati billah, apa tema kajian kita pagi ini? Nah, di persimpangan jalan, kira-kira apa pembahasannya? Fadl hadiahnya untuk ambil. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Naam. Ane itu dikasih tahu nasihatnya ini, Ustaz, untuk para santri yang mau pulang. Yang lulus berapa banyak nih? Udah pulang? Waduh. Sudah pulang. Jadi nasihat bukan buat mereka ini. Ada yang datang tiap, dan katanya untuk ustadz nasihatnya juga. Waduh, nasihatnya ustadz berat kan. Dan ternyata ada yang juga sedang di persimpangan jalan, bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada santriwati di atas. Hidup ini pilihan. Kalau bicara di persimpangan jalan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, barang siapa yang ingin beriman, mangga, silahkan. Barang siapa yang mau kafir, silahkan. Allah tidak butuh kita datang ke masjid ini. Allah tidak butuh dengan sholat dan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan santri-santri untuk belajar ilmu, merantau, meninggalkan keluarganya, menghafalkan Al-Quranul Azim, menghafalkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali. Allah tidak membutuhkan kita. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, dan seluruh yang di muka bumi ini semuanya kafir. Allah itu maha kaya dan maha terbaik, nggak butuh dengan ibadah. Ketika Allah berbincang tentang haji, haji ini butuh duit banyak, butuh meninggalkan keluarga, butuh meninggalkan pekerjaan, butuh fisik yang kuat dan waktu yang panjang.
Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan untuk berangkat haji. Terus kata Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, yang tidak mau berangkat haji, sesungguhnya Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Andai kata semua manusia dari sejak Nabi Adam yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kalau bicara orang yang paling bertakwa di antara kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau seluruh penduduk bumi ini yang telah mati dan sampai yang akan hidup bersama bangsa jin, hatinya bertakwa seperti hati Nabi kita Muhammad SAW, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambahkan di kerajaanku sedikit pun. Nggak ada gunanya buat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau sebaliknya? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Ini hadis santri insyaallah hafal semua. Hadis di Arba'in Nawawi. Kalau semuanya berada di level hati orang yang paling jahat. Siapa orang paling jahat? Kita anggap Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau semua penduduk bumi ini yang lalu dan yang akan datang seperti Fir'aun hatinya, apa kata Allah? Mana qasadalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi di kerajaanku sedikit pun. Jadi hubungan kita sama Allah beda hubungan kita sama manusia. Kalau kita sebagai direktur di sebuah perusahaan atau CEO, jangan-jangan yang hadir di sini CEO tidak melakukan penyamaran. CEO biasanya dia kalau mundur akan berdampak kepada perusahaan. Karena dia orang paling top, dia yang menjalankan. Atau kita sebagai satu-satunya orang di perusahaan yang menguasai sebuah ilmu, sebuah keahlian, sebuah keterampilan, kalau kita mundur perusahaan akan kolab. Ya, boleh jadi. Tapi sama Allah, Allah nggak butuh sama kita. Terus kenapa kita disuruh ibadah? Allah mau kasih sesuatu buat kita. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iya. Itu amalan buat kalian. Salat kita buat kita, kajian kita hari ini buat kita, sedekah kita buat kita, haji kita buat kita, puasa kita buat kita sendiri. Allah hanya akan mencatatnya, mengumpulkannya, thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku kembalikan semuanya kepada kalian, disempurnakan balasan buat kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang kelak mendapatkan dalam catatannya kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan selain itu, jangan mencela orang lain.
celalah diri dia sendiri. Manusia kelak bakal mencela setan. Oh, ini gara-gara setan. Maka setan pada hari kiamat Allah akan kasih mimbar. Setan, iblis itu Allah akan kasih mimbar di neraka pada hari kiamat. Karena selama ini orang selalu menyalahkan, ini gara-gara setan. Setan akan berpidato, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ketika urusan semua sudah diputuskan, yang di neraka, yang di surga. Setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Allah itu janji sama kalian, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Benar janji Allah. Sedangkan aku janji sama kalian, bohong janjiku. Janji setan pertama kepada Nabi Adam apa? Nah, siapa yang mau jawab? Akan kekal dan hidup abadi. Oke, kita kasih adanya Pak. Fadhal. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Apakah Nabi Adam kekal? Mati Nabi Adam. Apakah Nabi Adam tetap di surga? Dikeluarkan dari surga. Itu janji yang sudah disampaikan kepada Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, engkau mau nggak aku kasih tahu pohon khuldi, pohon keabadian, kekekalan dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Jadi bukan hanya kekal saja. Apa gunanya kekal? Susah, ahsan mati. Ya, orang kalau antum kekal tapi miskin terus, yang enggak lah. Ini Nabi Adam dijanjikan keabadian dan kenyamanan serta kemewahan, mulkin la yabla. Apakah Nabi Adam mendapatkan itu? Enggak. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Adam, inna hadza aduwwun laka wa lidzurriyyatik. Ini musuhmu dan anak keturunan. Hati-hati. Tapi setan itu enggak punya kekuatan. Setan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku enggak punya kekuasaan apa-apa atas kalian. Setan enggak bisa maksa kita berbuat dosa, enggak bisa. Apa yang bisa dilakukan setan? Illa an da'autukum fastajabtum. Aku cuma manggil kau. Engkau yang nurut. Suruh siapa nurut? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan celah aku. Celalah diri kalian sendiri. Maka Allah sebutkan di hadis qudsi tadi, fala yalumanna illa nafsa. Engkau jangan celah orang lain. Celalah dirimu sendiri. Engkau yang ikut setan. Maka hibati billah, bicara di persimpangan jalan, semoga kita bisa memilih. Para santri mau pulang, mau liburan, engkau bebas memilih. Engkau mau mengamalkan ilmumu atau mau meninggalkan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwati semuanya, semua punya pilihan yang sama. Ada yang mengatakan surga itu dekat dari orang soleh. Insya Allah nih dari santri-santri, surga itu dekat nggak dari antum surga itu jemaah? Nah, penghafal Al-Quran, kira-kira dekat nggak Quran dari penghafal Al-Quran? Insya Allah dekat. Iya. Tapi kata Nabi SAW, wan naru mithlu dzalik. Neraka juga dekat. Al-jannatu aqrabu ila syirati ahadikum. Kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Orang kalau pakai sandal jepit itu ada talinya. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal itu. Wan naru mithlu dzalik. Neraka juga sama dekat. Kita tinggal memilih.
Di surat Al-Waqi'ah Allah menyebutkan 3 golongan. Oke, kita akan dengarkan dari para santri. Sebutkan 3 golongan di hari kiamat yang disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah. Siapa yang mau jawab? Mana para penghafal Al-Quran? Ya Allah syabab. Sebutkan, ya, fadhal. Nah, bisa mic-nya dikirimkan ke sana? Kayaknya digeser aja, Ustaz. Digeser aja, Ustaz. Geser aja. Kirimkan ke berdiri, mohon berdiri tadi yang mau jawab, biar mic-nya diantarkan ke antum. Nah, fadhal. Bismillah, nama ana Rayyan Syauqi. Rayyan. Naam. Rayyan. Naam. Rayyan dari mana? Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Masya Allah. Barakallahu fiik Rayyan. Fadhal Rayyan. 3 golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Jangan dibaca semuanya. Sebutkan aja 3 golongannya. Golongan yang pertama apa namanya? Fadhal. Bismillah. Antum yang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Jadi yang pertama itu namanya muqarrabin. Muqarrabin. Ahsanta. Yang kedua? Wa amma in kana min ashabil yamin. Yang kedua namanya ashabul yamin. Fasalamun laka min ashabil yamin. Siap. Yang ketiga? Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Nama yang ketiga ini apa? Ad-dallin. Mukadzibin. Iya. Mukadzibin itu masuk golongan mana? Oke, kasihkan hadiahnya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Gak usah datang ke sini, Rehan biar dikirimkan. Ustaz, fadhal, Ustaz. Afwan. Jadi yang sering kita dengar ada ashabul yamin sama ashabu ashimal. Ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul yamin ini ashabul shimal. Ashabul yamin, ashabul shimal. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu. Namanya al-muqarrabi. Jadi kalau antum membaca, harapan ana semuanya pulang dari sini melakukan perbandingan. Dan alhamdulillah sekarang antum bisa minta tolong perbandingan itu lewat siapa? Lewat ChatGPT. Coba bandingkan antara ashabul yamin bukan dengan ashabul shimal, tapi dengan al-muqarrabi. Kalau kita membaca di awal surat tadi, surat kita Rayyan membaca di penutup dari surat Al-Waqi'ah. Di awal surat Allah sebutkan 3 golongan itu dengan mengatakan wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama Allah sebutkan fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah? Itu ashabul yamin. Wa ashabul mash'amati. Ma ashabul mash'amah? Ashabul shimal. Terus Allah katakan was-sabiqunas sabiqun. Ini jamaah kalau kita bicara berlomba, berkompetisi. Mereka adalah orang-orang yang berkompetisi. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun. Jadi di atas ashabul yamin. Mereka yang selalu di saf pertama. Jangan sampai ada santri
yang selama mondok nggak lagi di soft pertama. Awal nyantri soft pertama, tahun kedua soft kedua, tahun ketiga soft ketiga, tahun keempat, tahun keenam tambah akhir. Enggak Ustaz, anak kadang-kadang jadi imam Ustaz, imamul masbuqin. Jadi imam untuk yang masbuk di belakang. Orang ini senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dia bukan hanya mau lulus, tapi dia mau jadi juara. Dia bukan hanya mau masuk surga, tapi dia mau al-firdaus al-a'la. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana mendidik semangat para sahabatnya untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhul firdausal a'la. Kalau kalian doa minta surga sama Allah, mintalah al-firdaus. Jangan cuma minta masuk surga gitu. Minta firdaus yang paling tinggi. Siapa yang ada di sana? Ya tentunya as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allahumma ij'alna minal qalil. Yang masuk al-muqarrabun ini banyak dari golongan terdahulu, sedikit dari golongan yang akan datang. Semoga kita menjadi yang sedikit tapi membutuhkan perjuangan untuk menjadi al-muqarrabin awil muqarrabun. Antum banyak baca mana amalan yang paling afdal. Jadi pertanyaan itu bukan boleh dan tidak lagi kalau menjadi al-muqarrabun. Pertanyaannya mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik. Kalau pertanyaannya masih ini boleh atau tidak, oh ini ashabul yamin insyaallah, karena dia takut sama yang haram. Tapi kalau sudah pertanyaannya seperti ayyuhuma afdal, atau pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW, man khairun nas, siapa manusia yang terbaik, man ahabbun nasi ilallah, siapa manusia yang paling dicintai Allah, dia mau jadi yang paling dan paling. Bukan menjadi muslim yang biasa, tapi menjadi muslim yang super. Kalau antum beli buah, apa buah yang dari gunung sini? Manggis. Oh, pantesan tadi malam anak dikasih manggis. Katanya manggis yang super itu tidak ditemukan di Purwakarta. Manggis yang super itu dikirim kemana? Ke Cina. Iya. Diekspor. Jadi antum ketemu manggis sudah paling bagus? Enggak. Yang paling bagus nggak ada di sini ya. Karena di sini manggis paling bagus tetap harganya sama. Kenapa mahal? Ya sudah, antum kelasnya bukan yang mahal. Begitu pula muslim yang super. Mahal muslim yang super ini. Siapakah muslim yang super? Nabi SAW ketika ditanya ya, man khairun nas, beliau SAW mengatakan ahabbun nas ilallah au khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka nanti ini liburan, lihat sebanyak apa manfaat yang kau berikan kepada keluargamu. Yang pertama, buat para santri. Kemudian bagaimana tetangga-tetangga merasakan manfaatmu. Kebanyakan kita, semoga Anda tidak salah, itu bukan
lomba untuk memberikan manfaat, kebanyakan kita itu memanfaatkan orang lain, tapi mengatakan al-yadul ulya. Sini lebih baik dari tangan yang di atas yang memberikan manfaat, tangan yang di... Antum sampai kapan mau di bawah terus? Kapan antum ngasih manfaat buat sahabat yang kaya raya, yang hijrah ke kota Madinah? Nol, nggak punya apa-apa. Sampai Madinah dia dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Ansor. Siapa nama sahabat Ansor itu? Tafadhol sana. Siapa nama sahabat Ansor yang dijadikan saudara sama Abdurrahman bin Auf? Tafadhol. Ayo angkat tangan. Ya, tafadhol. Berdiri aja. Mic-nya. Oh, waktu Anda tinggal 15 menit lagi ya. Nah, tafadhol. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Fairuz dari Cianjur, kelas 10. Muhammad Fairuz. Jawabannya adalah Said Al-Musayyab bin Al-Musayyab. Siapa? Said bin Al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab ibn al-Hazan. Benar jawabannya, tapi untuk pertanyaan yang lain. Sa'id itu bukan sahabat, dia seorang tabi'in. Ini sahabat. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Atau mau usaha lagi? Siapa namanya? Namanya bukan Sa'id. Dekat sama Sa'id namanya. Sa'ad. Sa'ad. Sa'ad siapa? Oke, kita kasih bocoran. Sa'ad bin Rabi'. Tafadhal ya. Nah. Tafadhal ya Muhammad Fairuz. Barakallahu fikum. Hayyakumullah habib. Barakallahu fikum. Namanya siapa? Sa'ad bin Rabi'. Bukan Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan, dia seorang tabi'in, salah satu ulama Madinah dari 7 ulama, dari 7 fuqahaul Madinah. Sa'id ibn al-Musayyib ibn Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf ini dibawa ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'. Udah jadi saudara. Dan dulu sebelum turunnya ayat tentang warisan, persaudaraan itu saling mewarisi. Jadi seperti saudara kandung. Kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman, inni lamin aktsaril ansari malan. Aku termasuk orang Ansor paling kaya. Bukan untuk membanggakan diri dia, tapi supaya Abdurrahman itu nggak pakai sama dia, tenang kau gitu. Separuh hartaku buat engkau, separuh jemaah. Kalau orang miskin separuh berdua ya kesianlah untuk nggak punya apa-apa gitu. Enggak, aku banyak itu kekayaanku, separuhnya buat engkau. Wa inna li zaujatain. Lihat ya, bagaimana Sa'ad bin Rabi' ingin menjadi orang yang paling memberikan manfaat kepada orang. Aku punya 2 istri. Engkau lihat salah satunya, mana yang engkau sukai. Aku ceraikan dia, engkau tunggu masa iddahnya, kau nikah. Padahal saat bisa ngasih uang ini fulus, engkau nikah. Enggak. Disuruh melihat istrinya. Apakah Abdurrahman bin Auf mau menjadi orang yang hanya mendapatkan manfaat atau memanfaatkan orang lain? Lah. Abdurrahman mau jadi al-muqarrabin. Abdurrahman mau menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq.
tunjukkan di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku mau kerja. Ini ruh yang harus ditanam di jiwa kita. Menjadi yang terbaik. Dengan cara bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi Isa alaihissalam ketika digendong sama Maryam, dibawa melewatin kaumnya. Lalu mereka bertanya, ini apa-apaan kau ini? Nggak nikah bawa anak. Ibumu bukan pelacur, bapakmu orang soleh. Kok bisa kayak gini? Nabi Isa mengatakan, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kalau antum baca di tafsir mubarakan, di antara ucapan para ulama, nafa'an bil khairi linnas, suka memberikan manfaat dimanapun berada kepada manusia. Maka harapannya semua yang hadir pada hari ini pulang bawa pemikiran, aku bagaimana menjadi yang terbaik. Kalau ditanya siapa yang terbaik, yang paling bermanfaat buat orang lain. Manfaat dari sisi ilmu dengan mengajarkan ilmu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena manfaat Al-Quran adalah manfaat yang lebih dari semua manfaat yang ada di muka bumi ini. Maka dia memberikan manfaat. Pulang, ngajar ngaji. Siapa yang mau diajar ngaji? Siapa aja? Adiknya, sepupunya, tetangganya. Pokoknya tiap hari ada waktu baca Quran dan ngajarin Quran. Walaupun hanya satu ayat, tapi tiap hari. Terus ketika Nabi SAW menjelaskan apakah amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, beliau menyebutkan sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Yaitu dengan memberikan manfaat kita akan membuat orang lain gembira. Tapi jangan suka antum menyusahkan orang lain. Ada sebagian kita yang benalu di masyarakat. Bahkan ada sebagian yang menjadi sampah di masyarakat. Bagaimana antum kalau ngasih komentar sama orang? Komentar yang tidak melukai hati. Karena sekarang kita di masa peperangan antara warganet dan netizen. Ini komentar sana, komentar sini. Bagaimana komentar antum membuat orang itu bahagia? Bagaimana kritikan antum membangun dan tetap membuat dia berterima kasih kepada antum. Jadi berusaha untuk memberikan kegembiraan. Au takshif anhu kurbah, menyingkap kesulitan orang lain. Au taqdi anhu dainan, melunasi utangnya orang lain. Masya Allah. Au tatrud anhu ju'an, berbagi makanan sama orang lain. Dan bicara berbagi makanan sama orang lain ini, anda nggak tahu di masyarakat ini daerah apa namanya Ustaz? Wanayasa. Masih ada nggak tradisi tetangga masak kirim ke tetangganya? Masih ada di sini? Hah? Udah hilang kayaknya ya. Udah hilang. Kecuali kalau ada momentum. Kalau dulu tetangga masak, aku masak ini nih, apa? Sekarang sudah hampir hilang. Padahal itu termasuk amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ngundang orang-orang yang paparan makan di rumah kita, atau kita berbagi makanan sama mereka. Kemudian kata Nabi SAW, wala an amsya ma akhin li fi hajatin, aku berjalan menemani saudaraku ngurusin urusan dia. Ada kawan kita butuh bantuan kita dampingin dia. Ada urusan di pemerintahan, urusan di sekolahan, urusan di pekerjaan. Kita berusaha untuk dampingin dia sampai urusannya itu selesai, akan lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Lebih baik daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan.
Kenapa? Kenapa kok ngurusin urusan saudara kita, kok bantu saudara kita lebih baik daripada iktikaf 1 bulan? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu fikum, fadal. Nah, hayyakumullah, barakallahu fikum. Karena iktikaf manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri. Sedangkan orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi orang ini ngurusin urusan saudaranya. Dia mungkin mau iktikaf, nggak jadi iktikaf karena saudaranya sedang kesusahan, harus diberesin tuh perkara-perkara dia. Lillahi ta'ala, bukan karena cari fulus ya. Kalau bantuin saudara cari fulus ya dapat fulus tadi. Itu lebih baik daripada iktikaf di masjid 1 bulan. Dan terakhir kata Nabi SAW, وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ hatta tatahayya lahu. Barang siapa yang mendampingi saudaranya dalam urusan saudaranya itu sampai urusannya selesai, athbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Maka Allah Azza wa Jalla akan kokohkan telapak kaki dia pada hari di mana banyak kaki yang tergelincir ke dalam neraka. Barakallahu fi. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Dan kepada Mudir Ma'had Ustaz Abu Mujahid, Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk bisa hadir di tempat ini, bertemu dengan para asatidah yang berjuang mendidik, mengajar, menempa generasi masa depan, yang semoga mereka ketika berada di persimpangan jalan mereka bisa memilih untuk menjadi ashabul yamin atau ashabus shimal, dan yang terbaik adalah untuk menjadi al-muqarrabin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.